Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya memperkenalkan diri Siti Misrotun dengan NIM 206242401014. Di sini saya akan mempresentasikan siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Aktivitas siklus penggajian. Apakah aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus penggajian? 1. Perbarui file induk penggajian. 2. Perbarui tarif dan pemotongan pajak. 3. Validasi data, waktu, dan kehadiran. 4. Mempersiapkan penggajian. 5. Membayar gaji. 6. Hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. 7. Keluarkan pajak penghasilan. Perbarui file induk penggajian. Aktivitas 1. Aktivitas pertama dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian melibatkan pembaruan file induk penggajian untuk menjaminkan berbagai jenis perubahan penggajian seperti mempekerjakan orang baru, pemberhentian perubahan tingkat gaji, atau perubahan dalam pengurangan diskresi. 2. Merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bahwa semua perubahan penggajian dimaksudkan tepat pada waktunya dan secara tepat ditampilkan dalam periode pembayaran berikutnya. Perbarui tarif dan pemotongan pajak. Aktivitas 2. 1. Aktivitas kedua dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian adalah memperbarui informasi mengenai tarif dan pemotongan pajak lainnya. 2. Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Validasi data, waktu, dan kehadiran. Aktivitas 3. 1. Aktivitas ketiga dalam siklus penggajian adalah memvalidasi data, waktu, dan kehadiran pegawai. 2. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk bergantung pada status pembayaran pegawai. Validasi data, waktu, dan kehadiran. Aktivitas 3. Apakah skema pembayaran itu? 1. Kartu waktu digunakan untuk membayar pegawai yang berdasar per jam. 2. Laporan tersendiri bagi profesional. 3. Komisi langsung atau komisi gaji plus. 3. Insentif atau bonus. Validasi data, waktu, kehadiran. Aktivitas 3. Prosedur. 1. Departemen Penggajian bertanggung jawab validasi catatan waktu pegawai. 2. Bagi para pegawai pabrik, validasi melibatkan perbandingan jumlah waktu kerja dengan waktu yang digunakan pada setiap kerja. Validasi data, waktu, dan kehadiran. Aktivitas 3. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi. Apakah peluang untuk menggunakan teknologi informasi validasi data, waktu, dan kehadiran? Aktivitas 3. 1. Mengumpulkan data, waktu, dan kehadiran pegawai secara elektronis sebagai ganti dokumen kertas. 2. Penggunaan pembaca kartu untuk mengumpulkan data waktu kerja. 3. Penggunaan jam waktu elektronis. Mempersiapkan penggajian. Aktivitas 4. 1. Aktivitas keempat dalam siklus penggajian adalah mempersiapkan penggajian. 2. Data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai bekerja. 3. Informasi tingkat gaji didapat dari file induk penggajian. 4. Orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat rekor baru ke file ini. Mempersiapkan penggajian. Aktivitas 4. 1. Prosedur. 2. Memprosesan penggajian dilakukan dalam departemen operasi komputer. 3. File transaksi penggajian diurut berdasarkan nomor pegawai. 4. File data yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk membuat cek gaji pegawai. Mempersiapkan penggajian. Aktivitas 4. 1. Semua potongan penggajian akan dijumlah dan totalnya dikurangkan dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. 2. Apakah jenis potongan penggajian? 1. Potongan pajak penghasilan. 2. Potongan sukarela. Akhirnya daftar penggajian dan cek gaji pegawai dicetak. Mempersiapkan penggajian. Aktivitas 4. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi. Apakah peluang untuk menggunakan teknologi informasi? Mempersiapkan penggajian. Aktivitas 4. 1.
Menghasilkan dan menyalurkan laporan penggajian elektronis daripada laporan kertas. 2. Internet perusahaan. Membayar gaji. Aktivitas 5. 1. Aktivitas kelima adalah pembayaran yang sesungguhnya atas cek gaji ke pegawai. 2. Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Membayar gaji. Aktivitas 5. 1. Prosedur. 2. Sekali cek gaji dipersiapkan, daftar penggajian dikirim ke bagian hutang usaha untuk ditinjau dan disetujui. 3. Voucher pengeluaran kemudian dibuat. 4. Voucher pengeluaran dan penggajian kemudian dikirim ke kasir. Membayar gaji. Aktivitas 5. Peluang pemakaian teknologi informasi. Apakah peluang pemakaian teknologi informasi ke pembayaran gaji? Aktivitas 5. 1. Penyimpanan langsung. 2. Outsourcing untuk fungsi penggajian dan sumber daya manusia mereka ke biro jasa penggajian dan organisasi tenaga kerja. Hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Aktivitas 6. 1. Perusahaan membayar beberapa pajak penghasilan dan kompensasi pegawai secara langsung. 2. Hukum federal dan negara bagian juga menyaratkan perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam persentase tertentu ke setiap gaji kotor pegawai hingga ke batas maksimum tahunan untuk dana angsuran kompensasi pengangguran federal dan negara bagian. 3. Perusahaan seringkali memberikan kontribusi atau menanggung keseluruhan pembayaran premi asuransi kesehatan, cacat, dan jiwa untuk para pegawai. Hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Aktivitas 6. 1. Banyak perusahaan juga menawarkan pada para pegawai mereka rencana kompensasi fleksibel. 2. Banyak perusahaan menawarkan dan memberikan kontribusi atas pilihan rencana tabungan hari tua. Keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Aktivitas 7. Aktivitas terakhir dalam proses penggajian membayar kewajiban pajak, penghasilan dan potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai. 2. Organisasi harus secara periodik membuat cek atau menggunakan transfer dana secara elektronis untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi. Keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Aktivitas 7. 1. Lembaga pemerintah terkait menspesifikasikan waktu untuk pembayaran ini. 2. Dana yang secara sukarela dikurangi dari cek gaji pegawai untuk berbagi kompensasi, seperti rencana tabungan gaji harus dibayarkan ke organisasi terkait. Tujuan pengendalian ancaman dan prosedur. Apakah ancaman-ancamannya? 1. Mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. 2. Pelanggaran hukum ketenagakerjaan. 3. Perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. 4. Data waktu yang tidak akurat. 5. Pemrosesan penggajian yang tidak akurat. 6. Pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. 7. Kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. 8. Kinerja yang kurang baik.